Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang... Ya Pak Arianto, kalau kabarnya berkas dari Roy Suryo CS, 3 tersangka pencemaran nama baik ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Ya. Si Roy itu menimbulkan kekisruhan baru. Anda mengatakan Roy, Wismon, dan Tipa. Loh, ya. Ya, Kapan Anda juga kan menimbulkan kelakuan Anda ini sudah menimbulkan polarisasi, menuding sana sini. Berbicara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Kasus ijazah palsu sudah mendekati titik akhir, di mana informasi yang kita dapat teman-teman dari kepolisian, Roy Suryo CS berkas-berkasnya sudah dinaikkan dari penyidik ke kejaksaan. Nah, informasi pun beredar bahwa ya sidang ijazah akan segera digelar untuk menyidang 3 orang tersangka. Karena baru klasternya Roy Suryo teman-teman yang sudah selesai berkas-berkasnya. Sedangkan untuk klaster Pak Damai Hari Lubis dan juga Egy Sujana belum dinaikkan berkasnya karena ada informasi juga bahwa kedua tokoh tersebut mengajukan restorasi justice. Jadi akan diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, teman-teman, kita hari ini bakal melihat bagaimana proses di kejaksaan dan kapan kira-kira informasinya sidang perdana akan digelar untuk mengadili 3 tersangka ini, yaitu Roy Suryo, Tifa Fauziah, dan juga Rismon Sianifar. Untuk itu kita sudah siapkan informasi lengkapnya, salah satunya dari Kompas, dan tanpa panjang lebar kita langsung saja simak teman-teman informasi selengkapnya. Oh iya, sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya tadi yang masalah pendapat ya, Polri memproses. Jadi kami menerima laporan, tentunya semua orang boleh berpendapat, namun demikian pelapor juga memiliki hak untuk menyampaikan apabila ada dugaan pidana dalam satu peristiwa hukum tersebut. Dan kami coba menggali, karena itu menjadi kewajiban kami juga untuk menerima setiap laporan polisi yang disampaikan oleh masyarakat. Kemudian sehubungan dengan upaya tadi yang disampaikan, ada yang berpendapat bahwa ini adalah kebebasan berekspresi atau ada ancaman kebebasan berekspresi atau dunia seni. Kawan-kawan sekalian, tentunya kita juga tetap harus menjaga ada ruang etika juga di ruang publik yang harus kita pedomani juga, yang harus kita ikuti. Saudara, Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara Roy Suryo CS yang merupakan tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi ke kejaksaan. Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Aminuddin bilang pelimpahan berkas perkara dilakukan untuk 3 tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. Hal tersebut disampaikan Kombes Imanuddin dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Senin sore. Ya. Si Roy itu menimbulkan kekisruhan baru. Anda mengatakan Roy, Wismon, dan Tipa. Loh, ya. Kapan Anda juga kan menimbulkan kelakuan Anda ini sudah menimbulkan polarisasi, menuding sana sini. Berbicara. Ya. Jaga. Oh iya, Anda seenaknya menuding mantan presiden memalsukan. Kami melakukan kekisruhan. Loh, dengan kasus Anda ini, Anda menimbulkan polemik. Buktinya. Loh, sekarang Anda tersangka. Sekarang Anda tersangka, bagaimana bukti? Baik. 700 bukti membuat Anda tersangka. Oke. Bukti tersangka itu adalah Anda sudah menimbulkan polemik. Coba Bang Rismon, polarisasi. Baik, Bang Rismon, Ya. 2 dari 8 tersangka bertemu dengan Jokowi dan bahkan mengajukan mekanisme restoratif justice. Anda tahu itu?
Anda membenarkan hal tersebut? Saya tidak tahu dan saya tidak peduli juga ya. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang... Ya Pak Arianto, kalau kabarnya berkas dari Roy Suryo CS, 3 tersangka pencemaran nama baik ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Apa sebenarnya yang membuat pelimpahan berkas ini bisa terkesan lama, dan apakah ada kemungkinan P21 atau P19 terhadap berkas perkara ini? Saya tidak bisa menduga ya. Tetapi ini kenapa ini kok jadi kelihatannya lama? Saya dulu pernah mengatakan, ini kasus ini sebenarnya kan kasus sepele ini ya. Kalau sepele? saya intinya itu 2 bulan selesai itu. Itu. Tapi rupanya ini kasus ini mengandung kasus politik lah, jadi diperlama gitu. Sehingga Polda Metro juga sangat hati-hati, sangat akomodatif kepada semua pihak. Pihaknya minta gelar diturutin, minta saksi yang ringan ya diturutin juga gitu. Jadi padahal kalau di dalam sejarah penyidikan itu nggak pernah itu penyidik itu kayak gitu tuh. Kalau dianggap sudah cukup ya udah dikirim gitu aja. Tapi nggak apa-apa lah, itu sudah terjadi. Tapi yang jelas kita sudah lega ya, karena yang gonjang-ganjing selama 7 bulan ini kan sudah pada endingnya sudah jelas mengarah kepada pengadilan ya, terutama untuk yang 3 itu. Nah. Saya ke Mas Roy. Mas Roy, jika berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan, ini artinya penyidik menilai bahwa berkas Anda dan juga teman-teman Anda sudah memenuhi unsur pidana. Nanti bagaimana dulu. Anda menanggapinya? Belum tentu. Belum tentu. Itu kan baru dilimpahkan. Dilimpahkan itu kan nanti ada jaksa peneliti namanya. Dan nanti kan juga bisa dilihat, loh, kan ada beberapa ahli dari kami yang belum diperiksa juga. Kok bisa dilimpahkan? Nanti kuasa hukum pasti akan mempertanyakan. Dan KUHP yang baru kan juga bisa mengatur itu. Artinya harus dipenuhi dulu hak-haknya. Jadi nanti bisa seperti kalimatnya Jokowi itu, bolak balik. Jadi Anda berpikir bahwa nanti pelimpahannya akan dikembalikan karena P19? Bisa jadi, karena kan nggak lengkap. Apa yang meyakini Mas Roy? Bukan meyakini, karena memang syaratnya begitu. Jadi kan belum semua hak-hak dari kami itu dipenuhi. Katanya kan membuka peluang untuk kemudian ada ahli dan ada saksi yang meringankan. Sampai dengan detik ini belum jadi diperiksa itu semua. Jadi padahal sudah didata, sudah ditanya alamatnya, sudah ditanya nomor semua kontaknya. Apakah ini artinya, bukankah ini artinya penyidik sudah menilai bahwa unsur-unsurnya sudah lengkap, unsur pidananya sudah lengkap sehingga bisa bukan hanya dilimpahkan? penyidik, kan ada tahap 1, tahap 2. Jadi nanti ketika kejaksaan itu menilai, kan ada jaksa peneliti juga nanti lihat, loh ini nggak bisa diteruskan, apalagi para tersangka ketika ditanya, coba lihat baca BAP-nya, BAP-nya tidak bunyi itu, wong dikatakan diperiksa begini tidak, diperiksa begini tidak, diperiksa begini tidak ada apa yang kami lakukan pada tanggal 22 Januari tahun 2025 yang lalu. Saya nggak ada di situ, saya nggak ada di tempus itu, saya nggak ada di lokus itu, yang ada di situ adalah yang klaster yang, jadi apa-apa yang ditanyakan itu semuanya terjadi pada klaster yang satu. Kami diperiksa dengan itu. Bang Egy ya? Iya, kami tidak ada di peristiwa itu, gitu loh. Pertanyaannya soal itu. Jadi kan ini aneh, kalau ini terus kan cacat itu. Jadi nanti jaksa kalau melihat yang jaksanya benar akan melihat, wah ini kayak gini jawabannya tidak ada di tempat, jawabannya tidak mengetahui, jawabannya tidak tahu. Loh kok terus ini gimana nih penyidik melakukan ini? Kami tangkap. Gimana Mas Semar? Anda sendiri menyambut tidak dengan adanya pelimpahan berkasnya Mas Roy, Tifa dan juga Bang Rismon ya? Berarti 3 tersangka itu ya? Ya kan sejak awal mungkin saya beberapa kali bicara di Kompas TV bahwa nggak perlu didesak-desak itu kan nanti sampai di ujung. Nah sekarang sudah disampaikan oleh penyidik bahwa itu dilimpah ke kejaksaan. Tinggal nanti kejaksaan apakah sudah menilai bahwa ini lengkap atau tidak P21 masuk kendali di kejaksaan. Nah jadi kalau misalnya Roy Suryo dan kawan-kawan itu melihat proses ini masih ada celah bahwa itu mungkin saja tidak berlanjut dalam proses peradilan, itu nggak apa-apa juga. Karena menurut saya dalam posisi Roy Suryo dan kawan-kawan itu posisi yang sangat tidak enak. Dalam posisi yang di ujung tanduk. Orang mau masuk proses peradilan dengan ancaman hukuman yang tidak main-main. Itu yang dibayangkan itu adalah bagaimana dia divonis misalnya nanti dan harus ditahan dalam
penjara misalnya. Jadi Anda mendesak untuk Bang Masroy ditahan? Jadi maksud saya kalau itu dipikirkan bahwa akan ditahan dengan sel yang 1x2, banyak tikusnya dan lain sebagainya, makan gak enak. 1x2 itu kalau sudah innalillahi. Harus membesarkan hati tuh. Jadi harus membesarkan hati dan membesarkan terus bahwa masih ada peluang-peluang untuk lolos. Jadi menurut saya wajar aja, tapi pada titik tertentu ketika peluang itu sudah tertutup dan ketika vonis sudah diketok palu gitu ya oleh hakim, mau tidak mau kan harus dijalani juga sanksi pidananya, dan kalau dijalani ya tidak enak. Makanya saya selalu mendoakan sama Roy Suryo dan kawan-kawan, semoga tabah dan kuat menghadapi ujian berat ini gitu. Ini ujian yang nggak gampang loh, Mbak. Oke. Pak Roy, saya tidak nyangkal Pak Roy, enggak. Saya menerangkan apa. Betul, tapi kalau pertanyaannya itu tidak sama dengan apa yang dilakukan kan ya nggak boleh diteruskan. Masa pada saat itu saya nggak ada di situ, pada saat itu orangnya orang lain, saya disuruh cerita orang lain kan ya nggak boleh. Jawaban Pak Roy nggak apa-apa, benar. Lah iya, ya udah. Nanti kalau jaksa penelitinya mengiyakan kan, biar publik yang menilai. Nanti ya. Apa pertanyaan pada para saksi, apa bukti-bukti yang ada, itu nanti pasti akan ditanyakan di sana. Silahkan. Oke, tapi kalau menurut Pak Rianto sendiri, kira-kira Bapak ada apa tidak, kurang lebih gitulah Pak. Iya, silahkan. Tapi kalau menurut Pak Rianto sendiri, berdebat antara penyidik dengan tersangka, itu babaliut, nggak akan sampai, nggak akan selesai. Tunggu saja. Itu nanti selesainya di pengadilan terbuka sana. Oke, biar terbuka ya. Ini begini diakui apa tidak? Buktinya begini diakui apa tidak? Iya, ada di situ atau nggak ada di situ kok disuruh ngaku di situ ya nggak bisa. Jadi gitu. Mas Roy, kalau nantinya jaksa meminta Mas Roy untuk ditahan, bagaimana responnya? Lah ada salahnya ditahan kan, apalagi ini KUHP baru. Kan tidak boleh hanya ada 3 atau 4 syarat, ada 7 syarat misalnya. Harus memenuhi atau enggak gitu loh. Jadi nggak bisa sembarangan, apalagi sekali lagi ya, tempus dan lokus yang ditanyakan tuh 22 Januari atau waktu itu ada 26 Maret tuh, saya tidak ada di tempat itu dua-duanya. Nggak ada semuanya. Jadi itu adalah pada klaster pertama, justru pada saat yang kemarin. Jadi Anda menduganya apa yang terjadi di sini? Ya pemaksaan suatu peristiwa, pemaksaan suatu kasus yang kemudian itu ditimpahkan pada saya, apalagi dituduh kami di pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE itu, ya itu adalah mengedit gambar, melakukan rekayasa. Nggak ada sama sekali. Tapi pihak penyidik sudah mempersilahkan Anda melakukan gelar perkara khusus. Oh ya nggak apa-apa, itu harus. Kalau itu wajib. Kalau nggak begitu makin kacau lagi istilahnya Pak Arianto, makin babaliut lagi. Ini babaliut karena apa? Ahli-ahli yang kami hadirkan, ahli-ahli yang kami mintakan untuk dihadirkan, dan kemudian ahli saksi yang meringankan, itu juga belum diperiksa. Kalau yang klaster 1 itu 5-5-nya belum diperiksa juga sebagai tersangka. Jadi ya mereka memang nggak boleh kalau kemudian dilimpahkan. Sah kalau itu. Tapi bagaimana? Kalau yang di kasus saya belum ada. Oke, kita kasih kesempatan ke Mas Semar merespon ini. Roy Suryo dengan gagah beraninya untuk membesarkan hati jiwanya nggak apa-apa, Mbak. Jadi maksudnya Mas Roy lagi membesarkan hati jiwa saja. Jadi begini, bicara soal tadi pertanyaan, nanti kalau tiba-tiba kejaksaan nahan bagaimana? Ya dilihat persyaratannya. Nanti kalau persyaratan sudah ada, itu mau tidak mau kan memang harus dituruti. Jangan juga melakukan pembangkangan secara hukum. Gak ada, bukan Sylvester kalau saya. Misalnya memang kalau itu dianggap ada beberapa persyaratan yang akan dipenuhi itu melarikan diri oleh penyidik dan lain sebagainya, termasuk kejaksaan, dan sudah memenuhi syarat dan dinyatakan bahwa nanti Roy Suryo dan kawan-kawan ditahan, ya penuhi itu juga kan gitu ya. Dan sekarang ini dalam posisi yang masih bisa diberi ruang untuk membela diri atau membesarkan hati. Lakukan juga, kan gitu ya. Dan lakukan juga perjuangan-perjuangan semaksimal mungkin untuk membela diri dan teman-temannya. Karena memang menurut saya ini udah di ujung tanduk nih, proses peradilan sudah di depan mata. Pelimpahan kejaksaan kepada kejaksaan sudah dilakukan, sudah itu di klaster 1 pun sudah ada yang minta maaf dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini situasi yang memang tidak menguntungkan untuk Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya sebagai orang yang pernah kenal juga lama dengan Roy Suryo, saya cuma berharap Roy Suryo tetap sehat. Sehat lah. Kuat, saya nggak akan kayak Silver Sematutina temannya Semar ini. Kalau Silver Sematutina tetap tabah, itu sudah tapi begini, kita belum tentu sanggup loh Cynthia menghadapi
Tapi situasi seperti Tunggu, Roy Suryo ini dan supaya kawan-kawan. konteksnya jelas, kita Iya. jangan membawa kasus yang lain. Oh, Supaya, iya. karena ini Jadi- kan ini Kan tadi supaya bilang saya mau lari nggak akan lari. Gimana Enggak, saya mau nggak bilang lari loh. Tapi, Cuma saya nggak ada. begini, Bukan memang seperti dalam Sylvester. situasi yang tidak enak dan tidak nyaman. Jadi tidak semua orang punya sekuat Roy Suryo mentalnya, dan makanya saya berharap Bukan masalah mental. mudah-mudahan ketika Ini memang kebenaran, nanti sudah kejujuran. masuk proses peradilan, sanksi pidana sudah Oh, jelas-jelas soalnya dia mau kasusnya tidak ijazah mau, palsu. Tadi perdebatannya memang betul di Ijazahnya peradilan. diperiksa dulu, belum Penyidik selesai itu. tentu punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Roy Suryo punya pembelaan diri. Kalau di titik temu di BAP dan sebagainya ada ruang pembelaan, nanti dibawa ke pengadilan. Ijazahnya Oke. aja. Nah, itu menurut harus saya yang dibuktikan dulu. paling Oke, fair lah. Mas Semar, Palsunya. ditahan dulu. Kan tadi Pradi Bersatu juga Bang Ade Darmawan sempat bilang bahwa ini apa yang sudah dilakukan Roy Suryo sudah semakin meluas gitu. Seperti tadi sudah ke Kemendikbudristek. Oh iya, itu jelas itu Nah, ijazahnya jadi juga bagaimana palsu itu. Anda Ya itu bagian Itu dari Gibran itu. bagaimana menciptakan ruang-ruang baru untuk Gak ada melakukan ijazahnya kalau pembelaan Gibran itu diri SMA. Jadi ini udah kayak program apa kayak ada by project nih Mbak. Jadi habis Pak Jokowi nanti Mas Gibran. Kenapa Anda bisa bilang ini by project? Maksudnya apa? ETS. Ya kan begini ya. Ya nggak ada Kan project, sekarang bisa jaga misalnya ETS. yang dilakukan Roy Insinuasi Suryo aja. dan kawan-kawan Insinuasi. terhadap ijazah Pak Jokowi dari awal melakukan penelitian akademik, toh nyatanya yang menjadi dasarnya bukan ijazah Pak Jokowi yang pegang itu. Nyatanya Mana sekarang yang ijazahnya diupload palsu, dalam kan? medsos, lalu itu di scan dan lain sebagainya, itu yang dijadikan dasar penelitian. Sekarang ijazahnya Itu aja memang sudah palsu, kacau. gimana? Jadi harusnya kalau memang dia mengklaim itu meneliti secara akademik, itu kan harusnya ijazah Pak Jokowi itu yang diminta untuk diteliti. Ya baru udah, sekarang dinyatakan diteliti sama palsu. peneliti independen. Nah itu sudah Berani salah. nggak? Nah sekarang masuk ke Kita tantang Mas peneliti Wapres lagi, independen. ke Mas Gibran lagi kan. Oh, gitu. kalau itu jelas. Jadi Kalau itu maksud jelas saya mengakali pendidikan. orang memang punya Clear hak banget. untuk sebagai warga negara untuk melakukan upaya-upaya terhadap sesuatu. Tapi orang atau publik pun bisa menilai apa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan Itu sudah ilmiah. ngadi-ngadi ini. Itu sudah ilmiah. aneh-aneh kan Ya, gitu ya. nggak aneh-aneh. Dan menurut saya Ini nggak dan boleh ini terjadi di Republik ini, kesempatan ada yang, orang tidak waktu melalui sekolah yang benar kayak tanpa ya, Ya teman-teman, barusan sudah kita dengarkan informasi-informasi terkait berkas Roy Suryo, Tiva, Rismon yang sudah masuk ke kejaksaan dan akan segera disidang. Nah, kita juga tadi sudah mendengar perdebatan antara Bang Semar, Roy Suryo dan juga staf ahli Kapolri ya yang menjelaskan terkait ya bagaimana proses selanjutnya kasus Roy Suryo. Tentu kita bakal terus kawal secara berimbang. Nah, mungkin teman-teman punya pendapat lain, coba deh tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih, kita bakal terus kawal kasus Roy Suryo, Tiva dan juga Rismon sampai nanti ke persidangan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.